Kalau kita lihat Garut sekarang kan rame banget ya, tapi di tengah hiruk-pikuk modern itu ada satu jejak roda yang seolah menolak untuk punah. Bukan dari mobil atau motor, tapi dari delman. Yuk kita telusuri bareng-bareng, gimana ceritanya sebuah kereta kuda sederhana ini justru jadi saksi bisu perjalanan panjang kota yang dijuluki Swiss Van Java. Mungkin kedengarannya sepele ya, tapi coba deh kita dengarkan lebih dalam. Setiap derit rodanya, setiap hentakan kaki kudanya di aspal Garut, itu tuh kayak gema dari masa lalu yang lagi cerita. Mari kita coba dengarkan kisahnya yang ternyata jauh lebih dalam dari sekedar alat transportasi biasa. Jadi, perjalanan delman Garut ini panjang banget, lebih dari 1 abad. Dia lahir di era kolonial, sempat jadi simbol status, terus jadi nadi transportasi di rute-rute utama, kayak dari alun-alun ke Cipanas. Dan sekarang, dia bertransformasi jadi warisan budaya yang kita banggakan. Nah, inilah kerangka besar dari kisah luar biasa yang akan kita bedah satu persatu. Oke, setiap ikon itu pasti punya cerita awal. Gimana sih ceritanya sebuah kereta kuda bisa jadi identik banget sama Garut? Jawabannya, dan ini mungkin bakal bikin kaget, ternyata nggak dimulai dari Tanah Priangan loh, tapi dari seorang insinyur cerdas di Batavia. Coba perhatikan deh desainnya. Simpel kan? Cuma 2 roda. Justru karena itulah delman ini lincah banget. Bisa bayangin gimana gesitnya dia menyelinap di jalanan kota yang ramai pada masanya. Inilah kunci suksesnya. Desain ringkas untuk mobilitas yang efisien di dalam kota. Nah, ini dia fakta yang paling mengejutkan. Nama delman itu ternyata bukan dari bahasa Sunda atau Indonesia, sama sekali bukan. Nama itu adalah warisan, yang diambil langsung dari nama belakang perancangnya, seorang insinyur Belanda bernama Charles Theodor Delman. Ya, delman jadi delman. Keren ya? Sebuah jejak Eropa yang melekat erat di transportasi lokal kita. Eits, tapi jangan salah ya, nggak semua kereta kuda di Garut itu delman. Ada saudaranya, namanya andong. Bedanya kelihatan banget. Delman yang lincah beroda 2 itu ibaratnya sedan untuk jalan-jalan di kota. Sementara andong yang rodanya 4, lebih kokoh, itu kayak truk pick-up-nya buat angkut barang dan perjalanan jauh. Jadi 2 kendaraan dengan 2 fungsi yang sangat berbeda. Sekarang, kita masuk ke era keemasannya. Ini adalah masa di mana delman bukan lagi cuma alat buat pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi udah jadi panggung berjalan bagi kehidupan sosial di Garut, mulai dari urusan pejabat sampai perayaan warga biasa. Perjalanan delman ini benar-benar jadi cerminan perubahan zaman di Garut. Dia datang sebagai simbol kemewahan kaum kolonial dan priai, terus harus bersaing sama deru mesin di abad ke-20, sampai akhirnya terlahir kembali dengan peran baru yang lebih mulia sebagai ikon budaya. Dulu di masa jayanya, delman itu buat semua orang. Coba bayangin, seorang pejabat Belanda lewat dengan gagahnya, nggak lama disusul delman lain yang isinya ibu-ibu pulang dari pasar Caplak. Bahkan dalam prosesi pernikahan adat Sunda, delman yang dihias mewah jadi simbol status dan kebahagiaan. Jalanan dari alun-alun ke Cipanas itu jadi saksinya, tempat di mana delman dari berbagai kalangan warawiri nggak ada hentinya. Tapi, ya namanya juga zaman, pasti berubah. Babak selanjutnya adalah tentang persaingan yang nggak bisa dihindari. Ketika derap langkah kuda mulai beradu dengan deru suara mesin, sebuah perubahan zaman yang benar-benar menguji eksistensi delman. Penyebabnya, satu kata, kecepatan. Munculnya bemo, angkot, dan ojek menawarkan efisiensi yang jelas nggak bisa disaingi oleh delman. Perlahan tapi pasti, delman mulai kedorong dari rute-rute utamanya. Ini jadi penanda senjakala bagi era keemasannya. Terus apakah ini akhir ceritanya? Oh tentu tidak. Justru ini adalah awal dari babak baru yang penuh harapan. Momen di mana delman berhenti jadi sekedar angkutan dan terlahir kembali sebagai harta karun budaya. Jadi ini bukan cerita tentang kekalahan, tapi tentang ketahanan, tentang adaptasi. Delman itu nggak punah, dia cuma ganti peran, menemukan sebuah panggung baru yang jauh lebih terhormat. Inilah wajah delman di era modern. Dia udah nggak lagi ngejar setoran atau kecepatan, tapi menawarkan kenangan. Dia jadi bintang di festival-festival budaya, memberikan pengalaman wisata yang penuh nostalgia, dan yang paling penting, berdiri tegak sebagai simbol identitas dan kebanggaan Garut. Untungnya, berkat upaya pelestarian, kisahnya akan terus kita dengar. Ya, delman itu saksi bisu. Dia udah ngeliat semuanya. Dari kemegahan zaman kolonial, kehidupan sehari-hari masyarakat biasa, sampai dinamika kota modern sekarang. Bisa dibilang, delman itu arsip hidup dari perjalanan kota Garut itu sendiri. Kisah delman Garut ini jadi pengingat buat kita semua, kalau sejarah itu seringkali tersembunyi di depan mata.
Coba deh lihat sekeliling kota Anda, mungkin ada delman lain di sana. Bisa jadi bangunan tua, jembatan, atau bahkan pohon yang diam-diam menyimpan cerita besar. Kira-kira kisah apa yang menunggu untuk Anda temukan?